Hai, kalian pasti sudah sering dengar tentang e-money, electronic money, atau uang elektronik. Uang yang ada di e-banking atau e-wallet kalian. Tapi apakah kalian pernah mikir, siapa sih yang sebenarnya mengendalikan uang elektronik? Gimana sistem ini berjalan? Gimana uang kita bisa berpindah-pindah begitu aja lewat aplikasi tanpa kita pegang uang fisiknya? Di zaman yang serba digital ini, uang kita semakin nggak kelihatan dalam bentuk fisik, tapi semuanya berubah ke bentuk digital. Nah, di video ini kita bakal bongkar salah satu revolusi besar dalam sejarah uang, CBDC, Central Bank Digital Currency. Lebih dari sekedar e-money. Tapi biar cerita ini nyambung, kita mulai dulu dari mana uang itu berasal, gimana perjalanannya, sampai akhirnya kita masuk ke era uang digital seperti saat sekarang. Oke, mari kita mulai dari awal. Zaman dulu, karena nggak ada uang, manusia kalau membutuhkan sesuatu itu melakukan barter, tukar barang, tukar telur dengan beras, atau ayam dengan semangka. Coba bayangin, kamu punya ayam, tapi butuh semangka. Orang yang punya semangka, butuhnya beras. Terus gimana? Transaksi batalnya akan jadi batal. Barter itu ribet dan gak fleksibel dan sulit menemukan orang dengan kebutuhan yang sama. Makanya manusia butuh alat tukar yang jelas dan praktis. Jadi muncullah koin emas, tahan lama dan punya nilai. Tapi koin emas ini berat dibawa kemana-mana. Mungkin kalau hanya satu kantong kecil masih oke. Tetapi kalau sudah berkarung-karung tambah ribet. Maka muncullah uang kertas karena sifatnya lebih ringan dan gampang dibawa kemana-mana. Lanjut, karena sistem bank yang sudah semakin modern, muncullah kartu debit sebagai alternatif pembayaran. Tetapi orang pada mikir, gimana sih caranya pembayaran ini lebih praktis? Nggak perlu bawa banyak uang. Nah, muncullah mobile banking dan uang elektronik. Uang cukup di HP, dan sekarang cukup scan barcode, kris, tinggal tik-tik, transaksi selesai. Kita udah masuk ke era cashless society. Uang digital itu apa sih sebenarnya? Uang digital adalah representasi nilai uang yang disimpan dan dipindahkan secara elektronik. Dia bisa berupa saldo di mobile banking, e-wallet kayak GoPay, OVO, Dana, atau bahkan kripto. Tapi tunggu, apakah semua uang digital itu sama? Jawabannya enggak. Ada 3 jenis besar. Pertama, uang elektronik komersial, seperti saldo di bank, e-wallet, saldo digital marketplace. Yang kedua, cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah CBDC, Central Bank Digital Currency. Ini yang akan kita bahas ke depannya nanti. Uang elektronik kayak GoPay, OVO, dan yang lain sebenarnya ini masih terhubung ke sistem bank. Jadi tetap ada bank dan otoritas jasa keuangan di baliknya. Artinya semua transaksi kamu bisa dicatat, dipantau, dan direkam. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah cepat, gak ribet, gampang dipakai buat bayar apapun. Nah, penjelasan tadi sisi terangnya. Pembayaran gampang, gak ribet, cepat. Sekarang kita masuk ke sisi gelapnya. Semua transaksi kamu akan direkam oleh sistem. Dan sistem ini dikendalikan oleh segelintir pihak. Bank sentral, regulator, dan penyedia sistem pembayaran. Mereka bisa tahu kamu belanja apa, di mana, dan kapan. Bisa membekukan rekening kamu karena kamu melanggar kebijakan, dan yang lain-lain. Makanya orang mulai melirik cryptocurrency kayak Bitcoin, Ethereum. Katanya ini solusi supaya transaksi nggak lagi dikontrol oleh bank atau pemerintah. Tidak terikat dengan bank, Bitcoin, Ethereum, semua itu bisa berjalan tanpa perantara. Semua transaksi tercatat di blockchain, aman dan transparan. Keuntungannya apa? Tidak dikendalikan oleh satu lembaga. Transaksi bisa lintas negara tanpa bank. Bisa simpan aset tanpa perlu ke rekening bank. Contoh, kamu bisa kirim Bitcoin ke orang luar negeri dalam hitungan menit tanpa lewat bank dan tanpa biaya yang besar. Tapi jangan lupa ada sisi negatifnya juga. Pertama adalah harganya gila-gilaan fluktuatif. Harganya bisa berubah, kadang terlalu jauh naiknya, kadang terlalu rendah turunnya.
Kemudian adalah banyak scam dan investasi bodong. Kamu harus hati-hati. Sebelum terjun ke dunia kripto, betul-betul pelajari lebih dahulu. Kemudian yang ketiga, sulit dipakai untuk transaksi harian. Nggak semua orang paham dan berinvestasi pada kripto. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari ini kurang cocok. Yang kemudian adalah yang keempat, sifatnya bebas dan sulit dikontrol pemerintah. Banyak negara mulai khawatir dan membatasi kripto. Bank sentral akan kehilangan kontrol atas sistem pembayaran global gara-gara cryptocurrency ini. Artinya, akan melemahkan penguasaan bank sentral pada uang yang beredar di masyarakat. Padahal pengendalian uang beredar dan sistem pembayaran merupakan instrumen bank sentral. Cryptocurrency yang tak dikendalikan atau dibiarkan bebas malah akan membawa dampak yang buruk bagi perekonomian. Dan bila terjadi masalah di cryptocurrency, maka bank sentral tidak bisa mengintervensi. Contohnya seperti di negara Cina. Cina melarang kripto karena bisa mengancam stabilitas moneter. Maka negara-negara lainnya juga seperti itu. Dan bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia masih boleh sebagai aset, tapi bukan sebagai alat pembayaran. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang belum banyak orang tahu. Tapi ini sangat penting. Ini mengenai masa depan keuangan kita ke depannya. Namanya adalah CBDC, singkatnya Central Bank Digital Currency. CBDC ini sifatnya terpusat dan kendali, berbeda dengan kripto yang bebas. Jadi CBDC ini adalah jawaban pemerintah terhadap kripto, tapi bentuknya beda. Ini mata uang digital resmi yang dikeluarkan langsung oleh bank sentral. Cara kerjanya mirip seperti kripto yang memakai teknologi blockchain. Kalau kripto itu memakai public blockchain, sedangkan CBDC memakai private blockchain. Kamu mungkin berpikir, lah bukannya sekarang juga udah digital semua, transfer antar bank, Kris, GoPay, Dana, PayPay, dan lain-lain. Betul, tapi itu semua bukan uang digital dari negara. Itu cuma versi digital dari uang kita, uang kertas atau logam yang dititipkan lewat bank atau aplikasi swasta, bukan dari bank sentral langsung. Bank komersil dan pihak swasta lainnya seperti OVO, Dana, dan GoPay hanya mengubah bentuk uang dari uang kertas atau logam ke dalam bentuk digital. Sedangkan CBDC ini cukup berbeda. Kalau tadi kita pergi ke bank dulu, uang kertas yang kita miliki baru dirubah ke bentuk digital. Sedangkan CBDC ini uang digitalnya langsung yang dikeluarkan oleh bank sentral sebagai alternatif pembayaran selain uang kertas dan uang logam. Kalian masih bingung? Oke, aku jelasin atu-atu ya. Coba bayangin gini. Misalnya, kamu punya uang 100.000 rupiah. Terserah deh, apakah uang itu kertas atau uang logam. Dan yang kamu harus ingat dulu dan bawahi dulu supaya tidak salah paham. Kalau uang yang kita gunakan selama ini dikeluarkan oleh bank sentral sebagai alat pembayaran yang sah yang berbentuk uang kertas dan logam. Oke, lanjut. Kemudian, karena kamu nggak mau megang uang kertas terlalu banyak di dompet karena takut dicuri, akhirnya uang tersebut kamu tabung ke bank. Maka pihak bank akan merubah uang tersebut ke dalam bentuk digital. Untuk memastikannya, coba periksa banking kamu. Pasti saldonya bertambah. Uang yang tadi sudah dirubah ke dalam bentuk digital. Saldo tadi bisa kamu pindahkan ke wallet atau kemanapun sesuai dengan keinginan kamu. Itu adalah ilustrasi uang yang kita pakai selama ini. Beda halnya dengan CBDC. Kalau tadi uang kertas yang kita rubah menjadi ke bentuk digital, CBDC ini uang digitalnya langsung yang dikeluarkan oleh bank sentral sebagai tandingan kripto yang lebih aman. Jadi bank sentral itu tidak hanya mengeluarkan uang kartal, tapi juga uang digital ke depannya. Ini juga salah satu cara untuk mengurangi peredaran uang kertas. Sebenarnya tata cara pembayarannya sama seperti biasa. Cuma sekarang kita tidak hanya punya uang kertas atau logam yang dikeluarkan oleh bank sentral sebagai alat pembayaran, tapi kita juga punya uang digital yang langsung dikeluarkan oleh bank sentral. Kita nggak perlu lagi repot-repot ke bank untuk merubah uang fisik kita ke dalam bentuk digital karena dari bank sentralnya langsung sudah menyediakan uang dalam bentuk digital. CBDC ini mempunyai banyak manfaat,
kalau direalisasikan. Manfaatnya apa? Yang pertama, transaksi lebih cepat dan murah. Di masa depan, transaksi antar negara akan jauh lebih cepat dan murah. Misalnya, bayangkan transfer antar negara. Nggak perlu biaya administrasi bank yang mahal atau nunggu lama. Yang kedua adalah stabilitas keuangan. Pemerintah bisa memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dalam keadaan darurat tanpa harus melalui birokrasi yang lama. Tidak perlu lagi perantara dari pemerintah daerah, bisa langsung dikirim ke penerima yang membutuhkan. Yang ketiga adalah transparansi dan pengawasan. Karena uangnya digital, semua transaksi ini dicatat oleh sistem dan bisa diaudit, termasuk korupsi dan pencucian uang yang dapat dilacak. Sebenarnya ini berita bagus, angka korupsi bisa ditekan, pencucian uang bisa dilacak. Bayangin aja, kalau nggak ada korupsi di negara manapun, pasti rakyatnya akan sejahtera. Yang keempat, aman dan efisien. Lebih aman daripada uang kertas, nggak bisa dicuri secara fisik. Ingat ya, nggak bisa dicuri secara fisik. Dan nggak perlu takut ada uang palsu, karena semuanya digital dan diverifikasi oleh negara. Dan coba bayangin kalau semua orang pakai sistem digital ini, maka data konsumsi masyarakat bisa digunakan oleh para ekonom buat analisis ekonomi secara real time. Kemudian bisa pemerintah lebih akurat dalam membuat kebijakan ekonomi, bagaimana ekonomi kita lebih baik ke depannya. Tapi ada juga risikonya. Teknologi secanggih apapun pasti punya sisi gelap kalau tidak diatur dengan bijak. Apalagi sistem CBDC ini terpusat dan terkendali. Transaksi kamu bisa dilihat, direkam, bahkan dihentikan. Ada beberapa risiko yang kemungkinan akan terjadi ya. Pertama adalah privasi terancam. Semua transaksi kamu bisa direkam. Apa yang kamu beli, di mana kamu belanja, bagaimana kamu memperlakukan uang kamu. Kalau tidak ada batasan, ini bisa menjadi alat pengawasan terhadap perilaku masyarakat. Yang kedua adalah potensi kontrol politik. Di negara otoriter, uang bisa dipakai buat mengendalikan rakyat. Kamu kritik pemerintah, saldo dibekukan. Kalau sistem error atau disalahgunakan, bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah helikopter money dan manipulasi ekonomi. Dengan CBDC, pemerintah bisa memberikan uang langsung kepada rakyat saat terjadi krisis. Ini sebenarnya adalah hal yang positif, tapi ini juga bisa menjadi bagian dari manipulasi ekonomi. Contohnya adalah kamu diberikan bantuan oleh pemerintah berupa uang. Kemudian uang itu hanya bisa digunakan hanya selama 7 hari. Jika uang tersebut tidak kamu belanjakan, otomatis uang itu akan hangus. Ini juga disebut sebagai programmable money. Kamu jadi nggak bebas memakai uangmu sesuka hati. Ini digunakan untuk mengontrol perilaku konsumsi masyarakat. Kita tidak tahu ke depannya apakah sistemnya seperti ini atau bagaimana. Yang keempat, cyber security atau serangan digital. CBDC ini kan sistemnya digital secara nasional dan semua yang digital bisa diretas. Kalau sistemnya bobol, bukan cuma data yang bocor, tapi seluruh sistem keuangan negara bisa lumpuh. Bisa bayangkan kan kalau negara lain atau kelompok hacker itu menyusup, nah kalian dah tahu jawabannya seperti apa. Yang kelima, ketergantungan teknologi. Kalau sistem crash, listrik padam, atau jaringan rusak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Semua uang kita jadi nggak bisa dipakai sementara. Semua sistem bisa berhenti, kita nggak bisa bertransaksi. Kecuali kita nggak sepenuhnya menerapkan uang digital ini. Masih ada uang tunai yang bisa kita gunakan. Jadi masih aman. Menurut data dari Atlantic Council, lebih dari 130 negara kini sedang meneliti atau mengembangkan CBDC. CBDC ini berpotensi akan mengubah sistem keuangan global dalam 5-10 tahun ke depannya. Beberapa negara yang sudah mengembangkan CBDC antara lain Bahama dengan sen dolar, Nigeria dengan e-naira, dan Cina dengan digital yuan. Dan bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga mengembangkan CBDC ini? Yap, di Indonesia sendiri, Bank Indonesia selaku bank sentral tengah menjejaki pengembangan CBDC rupiah digital melalui proyek Garuda. Meskipun
masih dalam tahap pengembangan, proyek ini mulai menunjukkan keseriusan Bank Sentral untuk mengadopsi CBDC di Indonesia. Rupiah digital ini akan diterbitkan dalam dua jenis. Pertama adalah rupiah digital wholesale, yang kedua adalah rupiah digital retail. Rupiah digital wholesale ini cakupan aksesnya terbatas dan hanya didistribusikan untuk penyelesaian seperti operasi moneter, transaksi pasar falas, dan transaksi pasar uang. Sedangkan rupiah digital retail cakupan aksesnya lebih luas dan terbuka untuk publik dan didistribusikan untuk berbagai transaksi retail, baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer, baik itu pribadi ataupun maupun untuk bisnis. Yang menjadi pertanyaan, akankah rupiah digital akan menghilangkan keberadaan uang tunai dan e-money, atau keberadaan uang rupiah digital hanya akan menambah opsi transaksi selain uang tunai dan uang elektronik? Apapun pilihannya, semoga membawa dampak yang baik bagi rakyat Indonesia ke depannya. Sekarang, apakah kalian sudah siap menggunakan rupiah digital?